Bab 876 Pil Penghancur Kekosongan. Sekarang dia miskin lagi, dia harus memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti ujian alkemis tingkat 7. Dengan demikian, dia bisa menghemat biaya dan masalah di masa mendatang. Pil yang dimurnikannya juga bisa ditukar dengan batu roh. Oh, oke, tapi bukankah kamu terlalu terburu-buru? Su Wuxian berkata, Qin kecil, pencapaian alkimia sangat erat kaitannya dengan kultivasimu, tetapi itu tidak berarti bahwa alkimiamu dapat ditingkatkan hanya karena kultivasimu telah meningkat. Meskipun kamu telah memasuki tahap Voiding Realm, akan membutuhkan waktu bagimu untuk menyempurnakan pil level 6. Fang Qionger berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Secara intelektual, dia sangat setuju dengan Su Wuxian, tetapi pemuda di depannya terlalu menakjubkan. Dia terus-menerus membangkitkan imajinasinya. Mungkin dia benar-benar bisa menyempurnakan pil level 6. Qin Haodong berkata, Presiden Su, tolong beri saya kesempatan untuk mencoba. Alkimia milik guru saya sedikit istimewa. Selama saya mencapai level tertentu, saya dapat memurnikan pil yang sesuai. Tak berdaya, ia tak punya pilihan lain selain menyebut gurunya yang sama sekali tidak ada. Baiklah, pil apa yang ingin kau buat? Su Wuxian ragu sejenak sebelum menyetujui. Saya ingin menyempurnakan pil penghancur kekosongan. Apa, kamu ingin memurnikan pil penghancur kekosongan? Meskipun dia terkejut dengan keajaiban yang dilakukan oleh Qin Haodong hari ini, Su Wuxian benar-benar terkejut. Qin kecil, kamu harus memikirkannya dengan saksama, pil penghancur kekosongan adalah yang terbaik dari pil level 6, bahkan aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat memurnikannya setiap saat. Kamu baru saja berhasil mencapai tahap Voiding Realm, jadi mengapa kamu tidak memilih beberapa pil yang mudah untuk mengikuti ujian? Dengan begitu, kamu akan memiliki peluang yang lebih baik untuk lulus ujian. Qin Haodong sudah familiar dengan pil penghancur kekosongan. Dia juga tahu statusnya di antara pil tingkat 6. Setiap pil penghancur kekosongan dapat meningkatkan seorang kultivator di alam kekosongan satu tingkat, jadi harganya tentu saja sangat mahal. Dia berkata, Presiden Su, saya ingin memurnikan pil semacam ini. Anda telah berjanji kepada saya bahwa semua biaya pemeriksaan akan gratis. Apakah Anda merasa tertekan sekarang? Saya. Su Wuxian memang sedikit tertekan di dalam hatinya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil penghancur kekosongan umumnya tidak mahal, tetapi sekolah mereka hanyalah cabang dari asosiasi alkemis, jadi tidak banyak bahan obat yang tersedia di sini. Inilah alasan mengapa tidak ada terlalu banyak pil pemecah kekosongan di seluruh akademi kura-kura. Namun, karena dia sudah berjanji, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, Little Qin, aku bisa memberimu bahan-bahan untuk pemurnian tetapi bahan-bahan ini sangat berharga dan aku hanya bisa mengambil satu set bahan. Terima kasih, Presiden Su, itu sudah cukup. Dengan pencapaian Qin Haodong dalam bidang alkimia, tidak sulit baginya untuk memurnikan pil level 6. Tidak mungkin baginya untuk menyia-nyiakan ramuan ini. Ketiganya kembali ke ruang alkimia. Su Wuxian mengatur seseorang untuk menyiapkan seperangkat bahan guna menyempurnakan pil penghancur kekosongan. Kemudian, Qin Haodong mulai menyempurnakannya lagi. Qin Haodong merendam ramuan-ramuan itu di tungku, satu persatu. Su Wuxian dan Fang Qionger berdiri di belakangnya dengan tenang dan memperhatikan. Semakin banyak yang mereka lihat, semakin terkejut mereka. Meskipun itu adalah pil level 6, teknik Qin Haodong masih terorganisasi dengan baik dan lancar. Kecepatannya tidak lebih lambat dari menyempurnakan pil kultivasi. Dilihat dari keterampilan alkimianya, dia sama sekali tidak asing dengan hal itu. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa dia adalah seorang siswa yang baru saja memasuki tahap alam voiding. Sekitar setengah jam kemudian, aroma pil tercium keluar. Qin Haodong mengangkat botol giok di tangannya dan menangkap 6 pil penghancur kekosongan yang terbang keluar dari tungku. Dia menggelengkan kepalanya setelah melihat pil-pil di dalam botol. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula kebutuhan apinya. Dia hanya memurnikan 6 pil kali ini dan setiap pil hanya memiliki satu urat. Dia tidak puas sementara Su Wuxian dan Fang Qionger di sisi lain sangat terkejut. Sebagai alkemis, mereka jelas mengerti betapa sulitnya memurnikan pil level 6. Bahkan Su Wuxian, yang merupakan alkemis level 7, tidak dapat menjamin bahwa ia akan berhasil setiap saat. Bahkan jika ia berhasil, pil yang dimurnikannya tidak akan memiliki urat. Namun, ia mengolah pil-pil ini dengan sangat mudah. Selain itu, setiap pil berkualitas tinggi memiliki satu pembuluh darah. Setelah mengambil botol giok itu, Su Wuxian berseru, Qin kecil, aku akan mengambil semua pilmu, 1000 batu roh tingkat atas untuk masing-masing.
Meskipun sekarang dia kekurangan uang, Qin Haodong ragu-ragu sejenak dan berkata, Presiden Su, saya akan menyimpan 3 pil ini dan menjual 3 pil lagi ke Asosiasi Alkemis. Baiklah, pil berurat seperti ini tidak bisa disempurnakan setiap saat. Su Wuxian menyimpan 3 pil penghancur kekosongan dan mengembalikan botol giok di tangannya kepada Qin Haodong. Kemudian, dia membayarnya 3.000 batu roh tingkat atas lagi. Fang Qionger berkata, adik muda, kamu sudah menjadi alkemis tingkat 6, satu tingkat lebih tinggi dariku. Kamu bisa menerimaku sebagai muridmu sekarang, kan? Qin Haodong berkata, itu tidak perlu, di usiaku, aku tidak ingin menerima murid. Jika kamu memiliki masalah dengan pemurnian pil, kamu dapat datang kepadaku kapan saja, aku berjanji akan mengajarimu segalanya dan tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Melihat sikap tegas Qin Haodong, Fang Qionger ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu, haruskah aku memanggilmu saudara nanti? Baiklah, panggil aku apapun yang kau mau. Namun, Qin Haodong tidak menolak kali ini. Senyum muncul di wajah bangga Fang Qionger saat dia memanggil dengan manis, saudara Qin. Su Wuxian terkejut dalam hati saat melihat ini. Dia belum pernah melihat gadis kecil yang sombong ini berbicara dengan nada seperti ini kepada siapapun. Qin Haodong mengangguk dan berkata, karena kamu memanggilku saudara, pil penghancur kekosongan ini adalah hadiah untuk pertemuan pertama kita. Bukankah ini terlalu mahal? Fang Qionger ragu-ragu. Pil ini bernilai 1.000 batu roh tingkat atas. Dia tidak menyangka Qin Haodong akan memberikannya begitu saja. Qin Haodong berkata, itu hanya pil, jangan panggil aku saudara lagi jika kamu tidak mau menerimanya. Terima kasih, saudaraku. Fang Qionger berkata sambil menerima pil penghancur kekosongan. Su Wuxian berkata, Qionger, kamu dapat mencobanya sekarang dan melihat seberapa efektif pil penghancur kekosongan dengan satu pembuluh darah ini. Baiklah, Tuan Su. Ketiganya kembali ke ruang tenang bersama-sama. Fang Qionger duduk bersila, menelan pil penghancur kekosongan, dan mulai mengalirkan ki sejati untuk menerobos ke tahap akhir alam kekosongan. Su Wuxian dan Qin Haodong berdiri di sampingnya. Meskipun mereka tidak dapat melihat perubahan pada tubuh Fang Qionger, mereka dapat merasakan bahwa momentumnya meningkat. Sekitar setengah jam kemudian, momentum Fang Qionger mencapai puncaknya. Dengan suara keras di benaknya, dia akhirnya berhasil menembus tahap tengah alam voiding dan mencapai tahap akhir alam voiding, dan hanya tinggal selangkah lagi menuju tahap akhir. Dia perlahan membuka matanya dan berdiri dari tanah. Sambil meraih lengan Qin Haodong, dia berkata, terima kasih, saudaraku. Saat itu, matanya penuh dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Sejak kecil, dia selalu menjadi yang terbaik di antara teman-temannya. Tidak ada yang lebih menonjol darinya. Meskipun ada orang-orang dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya di antara 5 naga dan 3 Phoenix Akademi Kura-Kura, mereka semua lebih tua darinya. Selain itu, dia adalah seorang alkemis. Ketergantungan mereka pada kultivasi mereka yang tinggi tidak cukup untuk sepenuhnya meyakinkannya. Singkatnya, Qin Haodong adalah pria pertama yang benar-benar bisa meyakinkannya. Sama-sama, aku saudaramu, aku akan membutuhkan perlindunganmu di masa depan. Qin Haodong bercanda lalu berkata kepada Su Wuxian, Presiden Su, saya akan kembali jika tidak ada yang lain. Su Wuxian mengangguk dan berkata, kau bisa kembali dulu, aku tidak punya medali untuk alkemis level 6 di tanganku, aku perlu mendaftar ke markas besar alkemis kerajaan Kura-Kura, aku akan mengirimkannya kepadamu dalam beberapa hari. Ketiganya berjalan keluar bersama dan menuju ruang pemeriksaan. Zhang Dapeng, Mayan, dan yang lainnya telah menunggu di sana untuk mendapatkan kabar. Semua orang merasa lega ketika melihat Fang Qionger keluar dalam kondisi baik. Meskipun Fang Qionger sombong, hal itu tidak menghalangi pesonanya. Orang-orang ini menganggapnya sebagai dewi mereka. Tentu saja, mereka tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Setelah melihat orang-orang ini, Fang Qionger teringat bahwa kertas ujian belum diperiksa. Dia berkata dengan nada meminta maaf kepada Qin Haodong, kakak, pergilah dulu. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Aku harus memeriksa kertas ujian secepatnya. Tidak masalah, aku bisa pergi sendiri. Qin Haodong tersenyum pada Fang Qionger, yang menanggapinya dengan senyuman. Suhu di ruangan itu tampak sedikit meningkat. Udara menjadi sangat ceria. Seperti kata pepatah, senyum saja sudah cukup untuk memikat 100 orang. Itulah yang paling tepat untuk digunakan pada Fang Qionger saat ini. Gadis, kamu lebih cantik saat tersenyum. Qin Haodong menepuk bahu Fang Qionger dan berbalik untuk meninggalkan ruang pemeriksaan. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang ini baru saja masuk akademi dan bahkan belum mengikuti ujian alkemis. Bagaimana dia bisa menjadi saudara Sang Dewi? Dia benar-benar menyentuh Sang Dewi, namun Sang Dewi tidak marah.
Banyak dari mereka yang sudah mengenal Fang Qionger sejak lama. Dewi ini sangat dingin. Mereka belum pernah melihatnya tersenyum pada pria manapun. Hari ini, dia tersenyum pada Qin Haodong, yang bahkan lebih mengejutkan daripada matahari terbit dari barat. Fang Qionger mengabaikan ekspresi terkejut semua orang. Setelah Qin Haodong pergi, senyum di wajahnya menghilang. Dia kembali menjadi dewi yang dingin dan sombong. Kemudian dia duduk di meja dan mulai memeriksa kertas-kertas itu. Qin Haodong keluar dari gerbang asosiasi alkemis. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal. Dia tidak hanya meningkatkan kultivasinya, tetapi dia juga memperoleh banyak batu roh dan 3 pil penghancur kekosongan. Dia hendak berjalan ke aula penjualan obat-obatan. Begitu dia berjalan beberapa langkah, dia melihat lebih dari selusin orang tiba-tiba bergegas keluar untuk menghalangi jalannya. Anak laki-laki bermarga Qin, biarkan aku melihat siapa yang bisa melindungimu kali ini. Dong Zhenjiang lah yang berbicara. Di sampingnya berdiri Dong Zhenhai dan belasan murid, yang semuanya telah mencapai tahap akhir alam apoteosis. Qin Haodong tersenyum dan berkata, sebagai seorang pria, aku tidak membutuhkan perlindungan orang lain, aku tidak perlu bergantung pada siapapun dan aku tidak akan memarahi siapapun setelah dipukuli. Anda. Wajah Dong Zhenjiang memerah karena sarkasmenya. Dia berkata kepada Dong Zhenhai, kakak, kamu harus membantuku memberi anak ini pelajaran yang baik, beritahu dia bagaimana berperilaku di akademi kura-kura kita. Dong Zhenhai melangkah ke arah Qin Haodong dan berkata, wah, tanpa penyihir kecil di sini, mengapa kamu begitu sombong? Biar ku beritahu, kamu hanya punya 2 pilihan hari ini, bayar 200 batu roh tingkat atas, atau aku akan mematahkan kakimu. Qin Haodong menatapnya dan bertanya dengan tenang, sejauh yang aku tahu, perkelahian dilarang di akademi kami, apakah kamu ingin dikeluarkan dari akademi kura-kura? Dikeluarkan dari akademi kura-kura. Dong Zhenhai tersenyum meremehkan. Biar ku beritahu, peraturan ini dibuat untuk siswa biasa sepertimu, peraturan ini sama sekali tidak memengaruhiku. Bahkan jika aku mematahkan kakimu, mereka paling-paling hanya akan menghukumku dan mendendaku beberapa batu roh, aku pasti tidak akan dikeluarkan dari akademi kura-kura. Di sebelahnya, seorang pria jangkung dan kurus berteriak, benar sekali, apa kau tidak tahu identitas kakak laki-laki kita, dia adalah salah satu dari 10 master teratas di akademi kura-kura. Dalam beberapa hari, akan ada kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan di Akademi Kura-Kura. Akademi masih akan mengandalkan kakak laki-lakiku untuk meraih kejayaan karenanya, bagaimana dia bisa dikeluarkan. Dong Zhenhai berkata dengan bangga, kau sudah mendengarnya, aku tidak akan dikeluarkan dari akademi, maukah kau membayar uangnya atau membiarkanku mematahkan kakimu? Bab 877 Bantuan Fang Qionger. Qin Haodong meliriknya dan bertanya, maksudmu selama kamu memiliki kekuatan, kamu tidak akan dikeluarkan bahkan jika kamu melanggar aturan akademi. Dong Zhenhai berkata dengan bangga, tentu saja, Akademi Utara telah kalah selama 5 tahun berturut-turut dalam konfrontasi dengan Akademi Selatan, kita tidak boleh kalah tahun ini. Saya termasuk dalam 10 besar master, Akademi masih berharap saya bisa meraih kejayaan karenanya, Direktur tentu saja tidak akan mengeluarkan saya, karena itu, jangan bergantung pada siapapun dan serahkan uangnya dengan cepat. Qin Haodong tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, kalau begitu aku lega, ayo, cepat. Awalnya, dia punya beberapa keraguan. Dia baru saja tiba di Akademi Kura-Kura. Ada banyak sumber daya kultivasi di sini. Akan buruk jika dia diusir. Ekspresi Dong Zhenhai berubah. Dia berteriak, wah, kamu yakin? Dia tidak ingin mempermasalahkan masalah Dong Zhenjiang dan hanya ingin memerasnya untuk mendapatkan beberapa batu roh tingkat atas. Dia tidak menyangka bahwa murid baru itu akan menolak untuk mengalah. Ayo, jangan menunda-nunda, aku sedang terburu-buru, kata Qin Haodong dengan tidak sabar. Anak baik, sepertinya kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti matimu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Dengan itu, Dong Zhenhai mengulurkan tangan kanannya dan meninju dada Qin Haodong. Telapak tangan pemotong prasasti adalah keterampilan terbaiknya. Meskipun tidak cukup untuk membunuh Qin Haodong, itu cukup untuk membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Kultivasi Dong Zhenhai telah mencapai tahap awal Voiding Realm. Pukulan telapak tangan ini tampak sangat dahsyat, dengan suara tajam yang menembus udara. Udara di sekitarnya tampak runtuh. Ekspresi Qin Haodong tenang, tanpa sedikit pun perubahan. Sebelum dia memasuki asosiasi alkemis, dia akan merasa takut. Namun, dia sekarang berada di tahap tengah alam Voiding. Sangat mudah untuk mengalahkan pria di depannya dengan makan dan minum. Tepat saat dia menaikkan ki aslinya dan hendak bertindak, bau harum tiba-tiba tercium di hidungnya, diikuti oleh sosok ramping yang berdiri di antara dia dan Dong Zhenhai. Itu Fang Qionger. Mereka berada di gerbang asosiasi alkemis.
Dia bergegas datang begitu mendengar ada yang mencoba mempersulit Qin Haodong. Menurutnya, Qin Haodong paling-paling berada di tahap awal Voiding Realm, dan dia baru saja menerobos. Tentu saja, dia tidak dapat dibandingkan dengan Dong Zhenhai, yang merupakan yang terkuat di tahap awal Voiding Realm. Oleh karena itu, dia berdiri tepat di depan Qin Haodong dan mengangkat tangannya untuk menebas Dong Zhenhai. Di mata Dong Zhenhai, Qin Haodong, yang baru saja masuk akademi, paling-paling berada di tahap awal alam apoteosis. Dibandingkan dengannya, yang merupakan yang terkuat di tahap alam voiding, Qin Haodong sama sekali bukan apa-apa. Dia bertekad untuk menang. Namun, dia tidak menyangka Fang Qionger akan tiba-tiba muncul. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan. Terdengar suara ledakan keras. Fang Qionger berdiri diam di depan Qin Haodong, tetapi Dong Zhenhai terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Ia mulai memuntahkan darah ke udara. Akhirnya, ia menabrak pohon besar dan jatuh ke tanah. Dia baru berada di tahap awal Voiding Realm dan merupakan yang terakhir dari 10 master teratas. Ada kesenjangan besar antara dia dan Fang Qionger. Terlebih lagi, Fang Qionger telah meminum pil penghancur kekosongan dan saat ini berada di tahap akhir alam kekosongan. Kesenjangan di antara mereka hanya bisa semakin besar. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan telapak tangannya. Qin Haodong melihat seseorang membantunya, jadi dia senang menonton dan menikmatinya. Dong Zhenhai bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan marah, "Fang Qionger, apa yang kamu lakukan, apa hubungannya ini denganmu?" Fang Qionger mengangkat dagunya seperti angsa putih yang bangga dan berkata, "Dong Zhenhai, aku tidak peduli jika kamu dan saudaramu yang menyebalkan itu menindas orang lain, tetapi karena kamu telah menyinggung saudaraku, kamu harus meminta maaf kepadanya hari ini. Jika tidak, kamu tidak bisa pergi." Ekspresi Dong Zhenhai membeku. Dia dan Dong Zhenjiang selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Awalnya, Fang Qionger lebih kuat darinya. Namun, dia tampaknya telah meningkat, jadi dia sama sekali bukan tandingannya sekarang. Dia tidak punya pilihan selain berteriak dengan keras, "Fang Qionger, jangan main-main, apakah kamu lupa aturan akademi kita? Jika kamu bertarung secara diam-diam, kamu akan dikeluarkan dari akademi." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Tuan Dong, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa selama Anda memiliki kekuatan, Anda tidak akan dikeluarkan bahkan jika Anda melanggar aturan akademi?" Dong Zhenhai terdiam. Dia baru saja mengatakan itu, tetapi dia tidak menyangka akan menggunakannya secepat ini. "Kau, anak laki-laki bermarga Qin, datang dan serang aku jika kau bisa, kenapa harus bersembunyi di balik wanita sepanjang waktu?" Dia benar-benar tertekan sekarang. Kemarin, dia baru saja membawa orang untuk mencari Qin Haodong, tetapi dia malah bertemu dengan penyihir kecil. Dia sangat ketakutan oleh anjing neraka sampai-sampai dia menutupi kepalanya dan berlari seperti tikus. Setelah itu, dia mengirim orang untuk mengawasi Qin Haodong. Ketika dia mengetahui bahwa Qin Haodong telah memasuki Akademi Alkemis sendirian, dia mengirim orang untuk menjaga gerbang, berharap untuk memberi pelajaran kepada pendatang baru yang bodoh ini ketika penyihir kecil pergi. Tanpa diduga, penyihir kecil memang tidak ada di sana, tetapi Fang Qionger melompat keluar. "Mungkinkah bocah gigolo ini begitu populer di kalangan wanita?" Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Kalahkan adik perempuanku dulu." Pada saat ini, Fang Qionger penuh dengan rasa hormat dan kekaguman terhadap Qin Haodong. Dia bisa disebut sebagai idolanya dalam hidupnya. Pada saat ini, melihat bahwa saudara-saudara Dong tidak berniat meminta maaf, dia langsung menjadi kejam. "Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku tidak akan berdiri dalam upacara." Fang Qionger pun meledak. Tidak hanya Dong Zhenhai dan Dong Zhenjiang, tetapi juga lebih dari selusin antek yang mereka bawa juga terlibat. Orang-orang ini dipukuli sampai mereka menangis dan menjerit. Mereka merangkak di seluruh tanah. Dong Zhenhai awalnya tidak yakin dan ingin melawan. Namun, setelah dipukuli lagi sampai berdarah, akhirnya dia menyerah. Tidak perlu menyebutkan yang lain. Dong Zhenjiang berteriak histeris, "Tolong, tolong, Direktur, seseorang melanggar peraturan akademi kami." Orang ini terlahir dengan suara serak. Teriakannya yang putus asa langsung menyebar ke separuh akademi. Banyak siswa berbondong-bondong datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Melihat saudara Dong dipukuli habis-habisan oleh Fang Qionger dan merangkak di tanah, banyak orang bertepuk tangan dan bersorak. Fang Qionger menginjak dada Dong Zhenhai dan berkata, "Cepat minta maaf pada saudaraku." Dong Zhenhai tidak ingin meminta maaf, tetapi dia benar-benar takut pada Fang Qionger. Begitu banyak orang yang menonton. Jika dia meminta maaf, bagaimana dia bisa tetap tinggal di akademi di masa mendatang? "Adik perempuan, mengapa kau memaksanya untuk meminta maaf padaku? Apa gunanya meminta maaf, itu tidak berguna seperti uang."
Qin Haodong mendatangi Dong Zhenhai dengan gembira, berjongkok dan menatapnya, lalu berkata, aku selalu bersikap masuk akal. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Berikan aku 200 batu roh tingkat atas sebagai kompensasi atau patahkan kakimu. Wajah Dong Zhenhai berubah menjadi pucat pasi. Ini adalah syarat yang baru saja ia ajukan kepada Qin Haodong. Setiap anjing punya harinya sendiri. Dalam sekejap, Qin Haodong mengajukan syarat yang sama kepadanya. Dia berkata dengan garang, aku tidak percaya kau berani mematahkan kakiku. Qin Haodong tertawa dan berkata, aku mungkin tidak berani, tetapi adik perempuanku sangat pemarah, mungkin dia akan secara tidak sengaja mematahkan kakimu, sudah terlambat untuk menyesalinya. Mendengar perkataannya, Fang Qionger bersikap kooperatif dan menginjak paha Dong Zhenhai. Dengan sedikit tenaga, dia bisa mematahkan tulangnya dalam sekejap. Dari posisi Qin Haodong, dia hanya bisa melihat kaki Fang Qionger. Dia tidak bisa tidak mengagumi kakinya yang jenjang. Sayang sekali dia tidak mengenakan rok mini dan sepatu hak tinggi. Saat dia sedang mengintip, tiba-tiba ada sesosok tubuh yang melintas di depannya. Luo Dongqing jatuh ke tengah kerumunan dengan labu anggur besar di punggungnya. Apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu bertarung? Luo Dongqing sangat saleh. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Qin Haodong melirik lelaki tua itu dan mendapati bahwa dia telah mencapai tahap akhir dari alam kombinasi. Direktur, Anda akhirnya di sini, Direktur, tolong. Dong Zhenhai langsung berteriak putus asa seolah-olah dia telah melihat kerabatnya. Fang Qionger tidak bisa melangkah terlalu jauh saat Luo Dongqing ada di sana. Dia segera menarik kembali kakinya yang panjang. Luo Dongqing berteriak dengan ekspresi tegas, kalian semua terang-terangan melanggar peraturan akademi dan bertarung di sini, mungkinkah kalian semua ingin diusir dari akademi olehku? Direktur, kami tidak bersalah, kata Luo Zhenjiang dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Direktur, kami sama sekali tidak berkelahi, kami dipukuli, Anda lihat sendiri bahwa kami telah dipukuli dengan sangat parah, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Luo Zhenhai menambahkan, Direktur, mereka berdua bekerja sama untuk memeras kita, mereka mencoba memeras 200 batu roh tingkat atas dari kita sebelumnya. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Fang Qionger dan Qin Haodong. Luo Dongqing melihat ke arah yang ditunjuk Qin Haodong. Ketika melihat Qin Haodong, dia sedikit terkejut. Kemudian matanya berbinar gembira. Fang Qionger buru-buru berkata, Direktur Luo, mereka bekerja sama untuk menindas saudaraku. Itulah sebabnya aku menghajar mereka. Luo Dongqing berkata, aku tidak peduli apa alasannya, mengumpulkan orang untuk bertarung adalah pelanggaran peraturan akademi. Kali ini, aku akan menunjukkan belas kasihan dan tidak akan mengeluarkan kalian dari akademi. Tetapi tetap ada hukuman dasar, kalian masing-masing harus membayar denda sebesar 200 batu roh tingkat atas untuk pelanggaran ini, lain kali, jika kalian bertarung lagi, keluarlah dari Akademi Kura-Kura. Melihat bahwa direktur telah membuat keputusan ini sebagai hukuman, Dong Zhenhai dan yang lainnya tidak berani membantah. Mereka hanya bisa mengeluarkan 200 batu roh tingkat atas dengan patuh. Fang Qionger juga membayar denda 200 batu roh. Dong Zhenhai sangat marah. Melihat Qin Haodong tidak melakukan apa-apa, dia berteriak kepada Luo Dongqing, Direktur, ini semua salahnya, dia harus membayar denda. Qin Haodong mengangkat bahu dan berkata, Direktur Luo, seperti yang Anda lihat, saya tidak memukul siapapun atau dipukuli oleh orang lain, saya sama sekali tidak berpartisipasi dalam perkelahian, mengapa saya harus membayar denda? Lupakan saja, kamu bisa pergi sekarang, kamu tidak boleh melanggar peraturan akademi di masa depan, atau kamu akan dihukum berat. Setelah memarahi beberapa orang, Luo Dongqing berkata kepada Qin Haodong, ikutlah denganku. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke arah kantor direktur. Qin Haodong berbisik di telinga Fang Qionger, kembalilah dulu. Jangan khawatir. Aku akan mengembalikan dendamu. Fang Qionger adalah seorang alkemis level 5. Dia sering memurnikan dan menjual pil, jadi dia adalah wanita kaya dan tidak terlalu peduli dengan 200 batu roh. Namun, ketika Qin Haodong berbisik di telinganya di depan umum, mereka tampak sangat akrab. Aroma maskulin tercium di wajahnya. Aroma ini membuat jantungnya, yang telah terdiam selama bertahun-tahun, berdetak kencang. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Oke. Di bawah tatapan banyak orang, Qin Haodong mengikuti Luo Dongqing ke kantornya. Luo Dongqing duduk di kursi direktur. Sambil menatap Qin Haodong dengan tegas, dia berkata, kamu menyebabkan perkelahian di antara para siswa begitu kamu tiba di akademi, menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Qin Haodong sama sekali tidak gugup. Ia berkata sambil tersenyum, Direktur, saya tidak melakukan kesalahan apapun, Anda tidak punya alasan untuk menghukum saya, sebaliknya, saya membantu Anda mendapatkan begitu banyak uang, bukankah seharusnya Anda memberi saya sebagian?
Apa, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Apa kau punya sopan santun? Luo Dongqing menghantam meja. Aura sang kuat meledak. Kakek, jangan ganggu adikku. Kemudian, penyihir kecil Luo Hongying datang dari luar. Bab 878 Keberpihakan Penyihir Kecil. Setelah melihat Luo Hongying, aura kuat yang menyelimuti tubuh Luo Dongqing langsung menghilang. Dia berteriak kesal, dasar gadis jahat, apa yang kau katakan? Aku kakekmu. Sang penyihir kecil meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak dengan agresif, jika kamu menggertak adik laki-lakiku, aku akan memanggilmu kakek tua. Gadis jahat, kau membantu orang luar menghadapi kakekmu. Kau mau dipukuli. Penyihir kecil itu berteriak tanpa rasa takut, jika kau berani menyentuh jari kelingkingku, aku akan memberitahu nenek bahwa kau mabuk dan melecehkan guru-guru perempuan di akademi. Baiklah, cucuku yang baik, aku hanya bercanda denganmu, jangan katakan hal-hal buruk tentangku di depan nenekmu. Kata-kata ini sepertinya telah mengenai titik lemah Luo Dongqing. Ia tiba-tiba menjadi seperti bola yang kempes, tanpa momentum sama sekali. Senyum menyanjung muncul di wajahnya, yang sebelumnya sangat serius. Melihat ini, Qin Haodong hampir tersedak air liurnya sendiri. Si tua bangka itu sangat menarik. Dia sangat takut pada cucunya dan sepertinya dia juga seorang suami yang manja. Penyihir kecil mengangkat dagunya seperti anak ayam yang sombong. Dia menoleh ke Qin Haodong dan berkata, adik kecil, kalau nanti kakek itu menindasmu, kau bisa datang kepadaku, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Luo Dongqing sangat marah. Dia menatap langit dan mendesah. Aduh, cucuku lebih suka pada orang luar, hatinya tidak seperti dulu lagi. Qin Haodong menepuk kepala penyihir kecil dan berkata kepada Luo Dongqing, Direktur Luo, sebenarnya, Anda tidak perlu bertele-tele, Anda hanya ingin 2 botol anggur lagi dari saya, bukan? Luo Dongqing berkata dengan malu, bagaimana kamu tahu? Mudah ditebak, saya korban dalam kasus ini, kalau Anda mau menghukum saya, Anda bisa melakukannya di sana, ngapain bawa saya ke kantor Anda? Anak muda, kamu pintar sekali, kamu pantas menjadi orang yang disukai cucuku. Luo Dongqing langsung tersenyum dan berkata, karena kamu sudah tahu, berikan aku 2 botol anggur. Sejujurnya, setelah minum anggurmu terakhir kali, anggur lain yang kuminum terasa seperti air es, tidak ada rasanya sama sekali, aku jadi ngidam anggurmu akhir-akhir ini. Qin Haodong berkata, aku memang punya anggur, tapi aku tidak bisa memberikannya kepadamu secara gratis. Aku tahu, oke, 10 spirit stone tingkat atas per botol, aku akan memberimu uangnya sekarang. Memikirkan rasa dari 2 botol anggur Maotai, Luo Dongqing tidak dapat menahan air liurnya karena penasaran. Dia mengulurkan tangan dan mengambil segenggam batu roh tingkat atas dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depan Qin Haodong. Qin Haodong berkata, Direktur Luo, ini bukan tentang uang, anggur saya terbatas, saya tidak akan menjualnya begitu saja. Luo Dongqing memahami makna tersembunyi dalam kata-katanya. Dia segera menepuk dadanya dan berkata, anak muda, jika kamu punya syarat, katakan saja. Aku pasti akan setuju demi cucuku. Penyihir kecil itu mendengus dan berkata dengan tidak yakin, adik kecil, karena orang tua itu melakukan ini demi aku, kamu tidak perlu memberinya anggur. Luo Dongqing langsung terlihat sedih. Dia berkata dengan kesal, dasar gadis jahat, kenapa kau tidak mengucapkan beberapa patah kata yang baik untuk kakekmu? Mengapa saya harus membantu Anda? Saya kakekmu, tidak bisakah kau tahu siapa yang paling dekat denganmu? Tentu saja, adik laki-lakiku adalah yang paling dekat denganku. Penyihir kecil memegang lengan Qin Haodong dan berkata dengan bangga. Luo Dongqing sangat marah hingga jenggotnya berkibar di udara, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap cucunya. Qin Haodong berkata, baiklah, Direktur Luo, mari kita bicarakan persyaratannya. Selama Anda menyetujui persyaratan saya jamin Anda akan segera bisa minum anggur yang enak. Katakan padaku, cepat, selama aku bisa minum anggur yang enak, aku akan menjanjikan apapun padamu, kata Luo Dongqing dengan cemas. Kita tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi hari ini, Dong Zhenhai dan anak buahnya yang datang untuk memprovokasi kita, jadi apakah denda adik perempuanku harus dikembalikan kepadaku? Mata Luo Dongqing membelalak dan berkata, itu 200 batu roh, itu bisa membeli 1 mobil penuh anggur wewangian 10 mil. Qin Haodong berkata dengan enteng, baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kau pergilah dan minumlah wewangian 10 milmu. Luo Dongqing awalnya ingin menawar, tetapi setelah melihat sikap Qin Haodong, dia tahu bahwa harga ini sepertinya tidak bisa ditawar. Namun, sejak dia minum anggur Maotai, wewangian 10 mil yang diminumnya benar-benar terasa seperti air. Tidak ada aroma anggur sama sekali. Oke, aku takut padamu, bukankah itu hanya 200 spirit stone, ini dia. Setelah Luo Dongqing selesai berbicara,
dia menamparkan 200 batu roh tingkat atas di depan Qin Haodong dan berkata, cepat keluarkan anggurnya. Qin Haodong mengambil batu roh dan berkata dengan gembira, aku belum selesai menyebutkan persyaratanku, bagaimana aku bisa memberimu anggur sekarang? Luo Dongqing melotot padanya dan berkata, nak, jangan bertindak terlalu jauh, aku sudah mengembalikan batu roh itu kepadamu. Sang penyihir kecil segera menamparkan meja dan berteriak, kakek tua, jangan teriak-teriak pada adikku. Ekspresi Luo Dongqing membeku dan dia berteriak dengan marah, kamu memihak padanya, sungguh, aku sangat marah. Qin Haodong berkata, Direktur Luo, sebelum Anda muncul, saya telah mendiskusikan harganya dengan Dong Zhenhai, dia akan memberi saya kompensasi 200 batu roh tingkat atas, Anda merusak kesepakatan saya, bukankah seharusnya Anda memberi saya kompensasi? Luo Dongqing berkata dengan marah, bocah, apakah kamu memerasku sekarang? Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebotol anggur pemabuk dari cincin penyimpanannya, membukanya, dan mengendusnya dengan keras. Baunya sangat harum, membuat seluruh tubuhku terasa nyaman, aku ingin tahu seperti apa rasanya. Sebagai seorang pecandu alkohol tua yang kecanduan anggur, Luo Dongqing segera mencium aroma anggur pemabuk dan menelan ludahnya dengan putus asa. Nak, aku benar-benar takut padamu, aku akan memberimu 200 batu roh tingkat atas lagi, cepat berikan aku anggur ini, aku ingin sekali meminumnya. Luo Dongqing mengeluarkan 200 batu roh tingkat atas dan melemparkannya ke Qin Haodong. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk mengambil sebotol anggur pemabuk. Qin Haodong diam-diam tertawa dalam hatinya. Yang paling kurang darinya sekarang adalah batu roh tingkat atas. Tidak mudah untuk menangkap bos besar, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dengan pikirannya, dia memasukkan kembali botol anggur itu ke dalam cincin penyimpanannya. Direktur Luo, saya belum selesai. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Nak, aku sudah memberimu 400 batu roh tingkat atas, apalagi yang kau inginkan? Direktur Luo, jangan marah, mari kita bicarakan ini, kata Qin Haodong sambil tersenyum. Hari ini, masing-masing orang didenda 200 batu roh tingkat atas, yang berarti lebih dari 2000 batu roh, bukankah seharusnya saya diberi hadiah untuk itu? Luo Dongqing berkata dengan marah, apa hubungannya itu denganmu? Qin Haodong berkata dengan lugas, tentu saja. Kalau bukan karena aku, mereka tidak akan melanggar peraturan akademi. Kalau mereka tidak melanggar peraturan, kamu tidak akan mendapatkan uangnya. Apa yang dikatakan adikku benar, cepat beri dia uang. Si penyihir kecil segera berdiri di sisi Qin Haodong. Gadis jahat, apakah kau percaya bahwa aku akan mengusir kalian berdua dari Akademi Kura-Kura? Penyihir kecil itu berteriak balik tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan, kakek, apa kau percaya aku akan mengatakan itu pada nenek, kalau begitu kau tidak akan pernah bisa pulang. Kali ini, Luo Dongqing tidak takut. Dia memutar matanya dan berkata, gadis jahat, percaya atau tidak, aku akan memberitahu nenekmu bahwa kamu sedang jatuh cinta. Cinta monyet. Si penyihir kecil mencibir dan berkata, aku sama sekali tidak takut, nenek selalu takut aku tidak bisa menikah, kalau aku punya pacar, dia pasti senang. Qin Haodong akhirnya mengerti bahwa tuan dalam keluarga mereka adalah nenek yang belum pernah dia temui. Baik penyihir kecil maupun Luo Dongqing sangat takut pada orang itu. Luo Dongqing terengah-engah, tetapi akhirnya menyerah lagi dan berkata, wah, ini kompromi terakhirku, aku akan memberimu 600 batu roh tingkat atas, jika kau terus serakah, aku akan bersikap bermusuhan. Kemudian dia melemparkan 600 batu roh tingkat atas ke Qin Haodong. Qin Haodong mengambil uang itu dan berkata dengan gembira, terima kasih, ini untukmu. Setelah itu, dia mengeluarkan sekotak penuh anggur pemabuk dari cincin penyimpanan dan menaruhnya di atas meja di depannya. Luo Dongqing tidak sabar untuk meraih botol yang baru saja dibuka. Dia minum setengahnya sekaligus sebelum berseri-seri dan berteriak, anggur yang enak, anggur yang benar-benar enak. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Direktur Luo, setelah Anda menghabiskan semuanya, Anda dipersilakan untuk membeli lebih banyak anggur dari saya. Nak, siapa yang sanggup minum anggurmu? Luo Dongqing sepertinya teringat sesuatu dan tersenyum. Dia menatapnya dan berkata, nak, apakah kamu sedang merayu cucuku? Selama kamu bisa mengeluarkan 100, tidak, 200 botol anggur ini sebagai hadiah pertunangan, aku akan setuju. Kakek tua, beraninya kau menukarkan aku dengan anggur, kata penyihir kecil dengan marah, lagi pula, kapan giliranmu menjadi kepala keluarga? Ekspresi Luo Dongqing membeku. Dia berkata dengan malu, bahkan jika nenekmu yang membuat keputusan, aku masih bisa memberikan nasihat kepada nenekmu. Tidak ada gunanya meminta pendapatmu, penyihir kecil itu meraih lengan Qin Haodong dan berkata, adik kecil, ayo pergi, abaikan saja orang tua ini. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan kantor direktur bersama-sama. Luo Dongqing sangat marah hingga matanya terbelalak. Namun,
dia segera mengambil botol itu dan meneguk sisa setengah botol anggur itu dengan gembira. Setelah keluar, Qin Haodong berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Dia tahu betul bahwa jika bukan karena penyihir kecil, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak batu roh tingkat atas hari ini. Luo Dongqing adalah yang terkuat di tahap akhir alam kombinasi. Begitu dia marah, dia tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Sang penyihir kecil berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, jika kau ingin berterima kasih padaku, kau harus memasakkanku makanan yang lebih lezat." Qin Haodong diam-diam tertawa. Kakek dan cucunya, yang satu adalah seorang pecandu alkohol dan yang lainnya adalah seorang pecinta makanan. Dia tidak tahu orang macam apa nenek itu. "Tidak masalah, ini untukmu." Setelah itu, Qin Haodong mengeluarkan es krim dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada penyihir kecil. Ini adalah camilan yang telah disiapkannya untuk si kecil sehingga dia bisa memakannya kapan saja. Sekarang, itu adalah camilan Luo Hongying. Apa itu? Si penyihir kecil belum pernah melihat es krim sebelumnya. Saat menggigitnya, dia merasakan rasa manis yang menyegarkan di mulutnya. "Terima kasih, adik kecil, enak sekali." Penyihir kecil begitu gembira hingga dia mencium wajah Qin Haodong. Qin Haodong menyeka es krim dari wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Ini es krim kon, apakah enak?" "Ya, benar-benar lezat, aku belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat sebelumnya." Setelah berkata demikian, si penyihir kecil mulai menenggaknya dengan cepat. Qin Haodong bertanya, "Apakah nenekmu sangat kuat? Kakekmu tampaknya takut pada nenekmu." "Tentu saja. Itu karena dia melakukan kesalahan. Nenek masih belum memaafkannya." Qin Haodong tiba-tiba menjadi penasaran. Dia bertanya, "Menurutku Direktur Luo adalah orang yang baik, bagaimana mungkin dia bisa melakukan kesalahan?" Sambil memakan es krim, penyihir kecil berkata, "Semua ini gara-gara anggur, 10 tahun yang lalu, dia pernah minum terlalu banyak, entah bagaimana, dia berakhir di ranjang guru perempuan dan tertangkap oleh nenekku. Sejak saat itu, nenek saya mengusirnya dari rumah dan tidak pernah mengizinkannya pulang." Qin Haodong tidak menyangka Luo Dongqing akan memiliki kisah cinta yang begitu romantis. Dia bertanya, "Menurutku kakekmu bukan orang seperti itu, bagaimana dia bisa melakukan kesalahan seperti itu? Nenekmu benar-benar kejam dan tidak memaafkannya selama 10 tahun. Bab 879 bercerita. Si penyihir kecil berkata, "Aku setuju denganmu, kurasa kakekku bukan orang seperti itu, pasti ada kesalahpahaman, namun, aku masih muda saat itu, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi." Nenekku tidak berpikir begitu, dia sangat marah, meskipun sudah 10 tahun berlalu, dia tidak pernah memaafkan kakekku. Si tua bangka ini sungguh menyedihkan. Sebaliknya, dia jauh lebih bahagia. Dengan pemikiran ini, dia tiba-tiba teringat pada wanita-wanita di bumi. Kemudian, kerinduan yang tak berujung muncul dari lubuk hatinya. Dia harus meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin dan kembali berkumpul dengan keluarganya. "Adik kecil, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu terlihat sangat sedih." "Tidak ada apa-apa." Meskipun gadis kecil itu sangat mempercayainya, Qin Haodong tetap tidak ingin menceritakan rahasianya. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Penyihir kecil berkata, "Aku kembali ke asrama setelah kelas dengan Suster Xingyue. Ketika aku lewat, aku mendengar bahwa kau dibawa ke kantor oleh kakekku. Aku takut dia akan menyulitkanmu, jadi aku datang untuk membantumu." Qin Haodong berkata, "Aku akan pergi ke pasar bahan obat untuk membeli beberapa bahan obat. Apakah kamu ingin kembali ke asrama atau ikut denganku?" "Tentu saja aku akan ikut denganmu. Sebelum kamu dan Sister Xingyue datang, aku tidak punya teman di seluruh akademi, mereka ketakutan setengah mati saat melihatku, tidak ada yang berani bermain denganku." Qin Haodong tertawa dan berkata, "Itu karena kamu selalu menggoda orang lain." Dia mengerti mengapa orang-orang itu lari begitu melihat Luo Hongying. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Mereka juga tidak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, wakil direktur akademi adalah kakeknya. Jadi, yang terbaik bagi mereka adalah menjauh darinya. Si penyihir kecil terkekeh. "Nenekku bilang kalau laki-laki itu jahat, itulah sebabnya aku sering menggoda mereka." "Sebenarnya, itu bukan salahku, mereka terlalu menyebalkan. Kalau saja mereka setampan dirimu dan bisa memasak makanan lezat, aku pasti sudah berteman dengan mereka sejak lama." Qin Haodong menggelengkan kepalanya diam-diam. Tampaknya neneknya memiliki pengaruh yang besar padanya. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu tentang neneknya. Dia bertanya-tanya wanita seperti apa dia. Mereka pergi ke pusat penjualan obat-obatan. Qin Haodong memilih bahan obat yang dibutuhkannya dan kemudian menunjukkan medali alkemis level 5 miliknya. Pelayan itu adalah orang yang melayaninya terakhir kali. Ketika dia melihat Qin Haodong mengeluarkan medalinya, dia terkejut. Dia tidak menyangka murid baru ini bisa memperoleh medali alkemis secepat itu dan pada tingkat yang tinggi. "Adik,
kamu tidak meminjam medali ini, kan? Qin Haodong tersenyum dan berkata, menurutmu, apakah ada yang bersedia meminjamkanku medali alkemis level 5? Tidak seorang pun akan melakukan itu, hanya kakak senior Fang Qionger di akademi kita yang memiliki medali alkemis level 5, dia pasti tidak akan meminjamkannya kepadamu. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan mengurungkan niatnya. Kemudian dia mulai membayar tagihan untuk Qin Haodong. Awalnya, bahan-bahan obat ini berjumlah 1.200 batu roh tingkat atas. Setelah diskon 50%, Qin Haodong membayar total 600 batu roh tingkat atas. Qin Haodong memasukkan bahan-bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya dengan puas. Tampaknya medali alkemis sangat berguna. Setelah membeli bahan-bahan obat, dia kembali ke asrama bersama penyihir kecil. Dia melihat Zhao Xingyue berdiri di halaman, tampak seperti seorang istri kecil yang menunggu suaminya kembali. Qin Haodong bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku menunggumu kembali, kata Zhao Xingyue dengan sedikit malu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menunggu di rumah saja? Zhao Xingyue menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani tinggal sendirian di rumah. Qin Haodong terdiam. Gadis ini tampak seperti seorang putri. Kultivasinya berada pada tahap akhir alam apoteosis, tetapi dia sangat pemalu. Dia membawa mereka ke dalam rumah dan segera menyiapkan makan malam yang lezat. Kemudian, dia mengeluarkan bahan-bahan obat dari cincin penyimpanannya dan siap untuk memurnikan pil. Meskipun asrama akademi kura-kura mahal, namun itu sepadan. Setiap asrama dilengkapi dengan ruang alkimia kecil. Penyihir kecil menepuk perutnya dengan puas. Melihat Qin Haodong akan memurnikan pil, dia berkata, adik kecil, aku akan jalan-jalan dan kembali lagi nanti malam. Qin Haodong tidak ingin membawa penyihir kecil bersamanya saat ia sedang meracik pil. Ia takut penyihir kecil akan mengganggunya. Adik kecil, apakah kamu punya es krim lagi, bisakah kamu memberiku satu lagi? Penyihir kecil menjilati bibir merahnya yang indah sambil berbicara. Tampaknya dia kecanduan es krim. Kamu akan gemuk jika kamu terlalu serakah. Qin Haodong mencubit hidung kecilnya dan mengeluarkan 2 es krim dari cincin penyimpanannya. Dia memberikan satu kepada penyihir kecil dan yang lainnya kepada Zhao Xingyue. Saya cantik alami, saya tidak akan gemuk. Si penyihir kecil mengambil es krim dan berlari sambil tertawa kecil. Qin Haodong memasuki ruang alkimia. Zhao Xingyue memakan es krimnya dengan tenang sambil memperhatikannya memurnikan pil. Qin Haodong pertama kali memurnikan pil kultivasi. Dia sangat akrab dengan pil jenis ini. Setengah jam kemudian, 9 pil kultivasi dengan 4 urat masing-masing muncul di botol gioknya. Kakak Qin, kemampuan alkimiamu sungguh luar biasa, bahkan alkemis terbaik yang pernah kulihat tidak dapat memurnikan pil dengan 4 urat. Tidak buruk. Qin Haodong mengeluarkan 2 pil kultivasi dan menyerahkannya kepada Zhao Xingyue. Keduanya untukmu, ambillah dan lihat apakah kamu bisa menembus alammu saat ini. Terima kasih, kakak Qin. Zhao Xingyue dengan gembira mengambil pil itu dan menelannya. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Meskipun tidak mudah untuk menembus batas dari alam apoteosis ke alam voiding, Zhao Xingyue telah menelan 2 pil sekaligus dan masing-masing dengan 4 urat. Khasiat pil tersebut memungkinkannya untuk menembus ambang batas dalam 10 menit dan melangkah ke tahap awal alam voiding. Kakak Qin, pilmu hebat sekali, aku berhasil menembus level itu dengan sangat cepat, kata Zhao Xingyue dengan penuh semangat. Jangan terburu-buru, makan ini. Qin Haodong mengeluarkan 1 pil penghancur kekosongan dan memberikannya kepada Zhao Xingyue. Dia ingin melihat apakah gadis kecil itu akan lebih berani setelah kultivasinya ditingkatkan. Zhao Xingyue menelan pil penghancur kekosongan lagi. Setengah jam kemudian, kultivasinya mencapai tahap tengah alam kekosongan. Setelah selesai berkultivasi, dia melompat dari tanah, memeluk lengan Qin Haodong, dan berkata dengan penuh semangat, kakak Qin, kamu benar-benar hebat. Kamu membuatku berhasil menerobos 2 kali dalam waktu yang singkat. Qin Haodong berkata, bagaimana, apakah kamu menjadi lebih berani sekarang, apakah kamu berani tinggal di rumah sendirian? Senyum Zhao Xingyue segera menghilang. Dia berkata dengan gugup, kakak Qin, kamu tidak berpikir untuk meninggalkanku sendirian, kan? Qin Haodong menghela napas. Tampaknya usahanya sia-sia. Gadis ini berbakat dan kultivasinya meningkat dengan cepat, tetapi dia masih pemalu. Bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir kau tidak boleh bersikap malu-malu. Zhao Xingyue berbisik, tidak ada cara lain, itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Menghadapi gadis yang menyedihkan seperti itu, Qin Haodong tidak punya pilihan selain terus memurnikan pil. Setelah Qin Haodong dan yang lainnya meninggalkan Akademi Alkemis, Dong Zhenhai kembali ke asramanya bersama Dong Zhenjiang dan anak buahnya. Orang-orang ini semua terluka parah. Mereka pincang saat berjalan, tampak sangat malu. Setelah mengobati lukanya, Dong Zhenhai berkata dengan marah kepada Dong Zhenjiang,
ini semua salahmu, kau selalu keluar dan menggodaku lalu membuatku mendapat masalah. Sekarang, kita tidak hanya dipukuli seperti anjing, tetapi kita juga kehilangan lebih dari 2000 batu roh tingkat atas. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dong Zhenjiang berkata dengan wajah sedih, kakak, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku tidak menyangka pria itu begitu populer di kalangan wanita sehingga dia bahkan berhubungan dengan gunung es itu, Fang Qionger. Dong Zhenhai masih berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong, masalah ini dimulai darimu, kita telah kehilangan lebih dari 2000 batu roh tingkat atas, yang merupakan uang yang banyak, berapa banyak tugas yang harus kita lakukan untuk menghasilkan begitu banyak uang. Tidak hanya itu, kami juga dipukuli habis-habisan di depan umum. Sungguh memalukan. Bagaimana kami bisa tetap bertahan di akademi nanti? Dong Zhenjiang berkata dengan malu, saudaraku, sebenarnya aku punya cara untuk mendapatkan kembali semua kerugian kita dan sekaligus memberi pelajaran pada gigolo itu. Dong Zhenhai berkata dengan marah, semua idemu bodoh, setelah mendengarkanmu 2 kali, kami telah kehilangan lebih dari 2000 batu roh tingkat atas, jika aku mendengarkanmu lagi, kami akan bangkrut. Saudaraku, kali ini ide yang bagus, dengarkan aku dan kau akan tahu, kita tidak perlu melakukannya sendiri kali ini. Dong Zhenhai melirik Dong Zhenjiang dan berkata ragu, lalu apa ide bagusnya, katakan padaku. Dong Zhenjiang berkata, saudaraku, apakah kamu sudah melupakan pengagum Fang Qionger? Dia adalah He Kai-san. Asalkan kita memberitahunya kabar bahwa si gigolo itu berhubungan dengan Fang Qionger, kurasa dia akan membalas dendam untuk kita. Kita tidak perlu melakukannya sendiri. Wajah Dong Zhenhai berubah, lalu matanya berbinar. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Peringkat 10 master teratas yang dimaksud Zhang Dapeng sebenarnya berasal dari Akademi Utara dari Akademi Kura-Kura, tempat mereka tinggal. He Kai-san berada di peringkat ke-6 di antara 10 master teratas. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam voiding, 1 tingkat lebih tinggi dari Dong Zhenhai. Selama ini, He Kai-san telah jatuh cinta pada Fang Qionger dan telah berusaha untuk mendekatinya. Namun, Fang Qionger tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Oleh karena itu, He Kai-san tidak pernah berhasil. Meski begitu, He Kai-san masih menganggap Fang Qionger sebagai pacarnya dan melarang pria manapun mendekatinya. Jika dia pergi menemui He Kai-san sekarang dan memberitahunya berita ini, He Kai-san pasti bersedia bekerja sama dengannya. Akhirnya kau menemukan ide bagus kali ini, adikku, ayo kita lihat sekarang. Dong Zhenjiang berkata, saudaraku, sebaiknya kita atasi luka-luka kita dulu, kalau tidak, akan terlalu memalukan untuk keluar sekarang. Dong Zhenhai juga menganggapnya masuk akal. Ada begitu banyak salep untuk luka luar di tangan para kultivator seperti mereka. Kemudian, mereka mengoleskannya satu sama lain untuk mengobati luka mereka. Sekitar 2 jam kemudian, pembengkakan di wajah mereka akhirnya mereda. Ayo kita cari He Kai-san. Dong Zhenhai segera membawa Dong Zhenjiang ke asrama He Kai-san. Mereka semua adalah mahasiswa senior di akademi tersebut dan termasuk dalam 10 besar master di akademi tersebut. Oleh karena itu, mereka sangat akrab satu sama lain. Melihat Dong Zhenhai tiba-tiba datang berkunjung, He Kai-san mengundangnya ke rumah dan bertanya, saudara Dong, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kakak He, aku pikir kamu mungkin telah diselingkuhi. Dong Zhenjiang bahkan lebih pandai membuat masalah. Dia membesar-besarkan hubungan antara Qin Haodong dan Fang Qionger dan hampir membuatnya tampak seolah-olah mereka akan melahirkan. Wajah He Kai-san menjadi gelap dan berkata, itu tidak mungkin, Fang Qionger selalu menjadi tipe yang menyendiri, bagaimana dia bisa terlibat dengan mahasiswa baru? Kakak He, aku berkata jujur, kau tidak melihat kejadian saat itu terlalu menjijikkan. Fang Qionger memeluk pria bermarga Qin itu dan memanggilnya kakak, aku bahkan merinding. Dong Zhenjiang meludah dan berkata, aku tidak tahan lagi, aku ingin memberi pelajaran pada orang bermarga Qin itu dengan anak buahku, tetapi kami dipukuli oleh Fang Qionger dan akhirnya didenda lebih dari 2000 batu roh tingkat atas oleh Direktur Akademi. Saudara He, kurasa aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu, aku harus memberi pelajaran pada orang itu. Bab 880 Permainan Luwak. Setelah berkata demikian, dia memandang He Kai-san dengan pandangan licik, berharap melihat ekspresi marah He Kai-san. Namun, yang membuatnya kecewa, He Kai-san tidak semarah yang diharapkannya, tetapi menatapnya tajam dan berkata, Dong Zhenjiang, aku sudah lama berada di Akademi Kura-Kura, aku tahu tentang itu. Kamu bilang Fang Qionger memukulmu, aku percaya itu, namun, jika kamu mengatakan padaku bahwa dia dan murid baru itu sangat dekat satu sama lain, aku tidak akan percaya sama sekali. Mungkinkah kamu dan saudaramu telah banyak menderita karena Qionger, jadi kalian ingin memanfaatkan aku untuk membalas dendam? Dong Zhenjiang sedikit tercengang. Kecerdasan He Kai-san berada di luar imajinasinya. Dia hampir bisa menebak apa yang telah terjadi. Dong Zhenhai segera berkata, saudara He,
ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Hubungan antara Fang Qionger dan Qin Haodong benar-benar tidak biasa. He Kaisan mengerutkan kening. Tapi itu tidak masuk akal, Qionger selalu sombong dan angkuh, dia bahkan tidak menganggapku, salah satu dari 10 guru teratas di akademi kita, dengan serius bagaimana dia bisa menyukai anak laki-laki baru. Dong Zhenjiang berkata, Saudara He, kamu tidak tahu, pria itu cukup tampan, seperti seorang gigolo, selain itu, dia sangat pandai merayu gadis-gadis. Dia tidak hanya berhubungan baik dengan Fang Qionger, tetapi dia juga memiliki hubungan baik dengan penyihir kecil. Dong Zhenhai berkata, saya sudah meminta seseorang untuk menanyakan tentangnya, orang ini baru saja lulus ujian alkemis level 5 di Asosiasi Alkemis. Saudara He, pikirkanlah, Fang Qionger sangat menghargai alkimia, Qin Haodong pasti sangat jelas tentang ini, setelah perencanaan yang matang, dia lulus ujian alkemis dan memenangkan hatinya. Ekspresi He Kaisan berubah kali ini. Apakah kamu mengatakan orang ini lulus ujian alkemis tingkat 5? Dia telah mengejar Fang Qionger selama bertahun-tahun, jadi dia jelas menyadari situasi di Akademi Alkemis. Di antara semua siswa di Akademi, hanya Fang Qionger yang telah mencapai alkemis level 5. Jika Qin Haodong benar-benar bisa mendapatkan medali alkemis tingkat 5, wajar saja jika dia akan memenangkan hati Fang Qionger. Dong Zhenhai menepuk dadanya dan berkata, Saudara He, apakah menurutmu aku berani berbohong kepadamu? Ini benar sekali, orang itu baru saja membawa medali alkemis level 5 ke aula penjualan obat untuk membeli bahan obat. Pada titik ini, He Kaisan tidak lagi meragukan kata-kata Saudara Dong. Dia menggertakkan giginya dan berkata, seorang anak laki-laki yang baru saja datang ke sini berani menunggangi leherku dan menggoda wanita yang kucintai. Dia pasti sudah lelah hidup. Melihat He Kaisan akhirnya tertipu, Dong Zhenjiang berkata dengan gembira, Saudara He, orang itu dilindungi oleh penyihir kecil dan Fang Qionger. Tidak akan mudah bagi kita untuk menyelinap padanya dan menghajarnya. Menurutku, sebaiknya kau tantang dia secara langsung, saat itu, bahkan jika kau tidak ingin membunuhnya, kau bisa langsung melumpuhkan kultivasinya, mari kita lihat bagaimana dia akan berhubungan dengan wanita di masa depan. He Kaisan tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia berjalan mengelilingi ruangan dengan wajah muram dan kemudian berkata, Qin Haodong hanyalah mahasiswa baru di akademi, dan aku adalah salah satu dari 10 master teratas di akademi. Menantangnya sama saja dengan menyanjungnya, saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dong Zhenjiang berkata, tetapi Saudara He, apa yang harus kita lakukan jika kamu tidak mau menantangnya? Kamu juga tahu peraturan akademi kura-kura kita bahwa pertarungan pribadi dilarang keras. Begitu kamu tertangkap, bahkan jika kamu tidak dikeluarkan dari akademi, kamu akan dihukum berat. Kami baru saja kehilangan lebih dari 2000 batu roh tingkat atas. He Kaisan berkata, akademi memiliki aturannya sendiri, tetapi saya memiliki cara saya sendiri, terkadang kita tidak perlu menyelesaikan masalah dengan kekerasan, tetapi dengan otak kita. Dong Zhenhai bertanya, Saudara He, apakah kamu punya ide bagus? Bukankah pria ini menyukai wanita? Kalau begitu, mari kita beri dia seorang wanita. He Kaisan menatap Dong Zhenhai dan berkata, pacarmu Humeyer adalah wanita terseksi dan paling menarik di akademi kita, kamu bisa memintanya untuk merayu Qin Haodong. Apa, itu tidak akan berhasil, sama sekali tidak. Wajah Dong Zhenhai berubah drastis. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan He Kaisan, dia pasti sudah bertengkar dengannya saat itu juga. Bukankah sudah jelas bahwa He Kaisan ingin dia menjadi suami yang diselingkuhi? Kakak Dong, jangan khawatir, dengarkan aku pelan-pelan. He Kaisan berkata dengan muram, aku tidak memintamu untuk membuat wanitamu tidur dengan pria itu, kita hanya perlu wanitamu untuk membujuknya masuk ke kamar dan merobek pakaiannya, lalu, kita keluar dan menangkapnya bersama-sama. Pada saat itu, baik penyihir kecil maupun Direktur Luo tidak akan mampu melindungi orang itu meskipun mereka ingin, mereka harus mengeluarkannya langsung dari Akademi Kura-Kura. Selama dia bukan murid akademi kita, dia akan menjadi daging di talenan kita. Kami bersaudara bisa melakukan apapun yang kami mau. Dong Zhenhai masih sedikit ragu. Pacarnya Humeyer memang seksi dan centil. Dia tidak pernah bosan melihat pacarnya. Dia pasti merasa tidak nyaman, membiarkannya menjadi umpan untuk merayu seorang pria. He Kaisan berkata, Saudara Dong, jangan khawatir, dengan kami yang selalu berjaga di luar, apakah Anda takut menderita kerugian? Dong Zhenjiang juga berkata, ya, saudaraku, kami akan menunggu di luar, kakak ipar pasti tidak akan menderita kerugian apapun, ini benar-benar ide yang bagus, begitu kita berhasil, kita bisa mengusir Qin Haodong dari Akademi Kura-Kura. Dong Zhenhai berpikir sejenak. Itu benar. Dia tidak akan diselingkuhi karena dia akan berada di luar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, mari kita lakukan apa yang dikatakan Saudara He. Namun kemudian dia berkata, hanya saja Humeyer sama sekali tidak mengenal Qin Haodong.
Aku khawatir pria itu tidak akan jatuh hati jika dia mencoba merayunya dengan gegabah. He Kaisan berkata, itu mudah, bukankah Humeyer adalah alkemis tingkat 3, katakan saja dia ingin Qin Haodong membantunya memurnikan pil. Berikan apapun yang diinginkan pria itu. Paling buruk, berikan saja Spirit Stone. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan asalkan pacarmu bisa membujuknya masuk ke ruangan. Benar-benar cara yang bagus. Mereka berdua buru-buru memujinya. Saudara He, saya hanya tahu bahwa kultivasi Anda tinggi di masa lalu, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa strategi Anda juga akan begitu luar biasa. Anda sudah memikirkan ini. He Kaisan tersenyum bangga. Terkadang pikiranmu lebih berguna daripada kultivasimu, jangan buang waktu, ayo kita mulai sekarang. Sekarang. Dong Zhenhai berkata, baiklah, aku akan pergi mencari Humeyer sekarang. Mereka menyusun rencana matang, tetapi mereka tidak menyadari ada sosok gelap yang berlarian di luar ruangan. Qin Haodong memurnikan satu tungku pil kultivasi dan satu tungku pil penyembuhan. Kemudian, dia berjalan keluar dari ruang alkimia bersama Zhao Xingyue. Begitu dia keluar, dia melihat Luo Hongying bergegas masuk dengan gembira. Adik kecil, beri aku sesuatu yang enak untuk dimakan, aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Tidak ada cara lain untuk menghadapi si pencinta makanan ini. Qin Haodong harus mengeluarkan 2 buah hau berlapis gula dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Zhao Xingyue dan penyihir kecil. Adik kecil, kamu punya banyak sekali makanan lezat, aku tidak ingin meninggalkanmu seumur hidupku. Penyihir kecil mengambil buah hau yang dilapisi gula dan memakan 1 buah terlebih dahulu. Kemudian dia berkata, coba tebak apa yang baru saja kulakukan. Kemana kau pergi, bagaimana aku bisa tahu, kata Qin Haodong. Katakan saja padaku apa beritanya, jangan membuatku terus menebak. Penyihir kecil itu terkekeh dan berkata, sebenarnya, aku baru saja pergi menemui 2 orang bermarga dong itu, aku ingin menaruh sesuatu di makanan mereka dan membiarkan mereka menderita sedikit untuk melampiaskan amarahmu. Tapi aku tidak menyangka kedua orang ini tidak ada di rumah, mereka pergi mencari He Kaisan, jadi aku mengikuti mereka, aku baru saja mendengar bahwa mereka ingin berurusan denganmu. Qin Haodong mengangkat alisnya dan bertanya, bukankah mereka sudah cukup menderita? Bukankah cukup didenda lebih dari 2000 batu roh? Kali ini, mereka mencoba menggunakan peraturan akademi untuk mengusirmu. Penyihir kecil memberitahu Qin Haodong rencana yang dibahas oleh He Kaisan dan lainnya dari awal hingga akhir. Akhirnya, dia berkata dengan marah, adik kecil, lihat betapa jahatnya rencana mereka benar-benar menemukan metode seperti itu. Zhao Xingyue terkejut dan berkata dengan gugup, Kakak Qin, mengapa kita tidak keluar dan bersembunyi? Atau, kunci gerbang dan jangan biarkan mereka masuk. Qin Haodong tidak tahu bagaimana mengatakannya. Masalah telah datang ke pintu. Apa gunanya menutup pintu? Kultivasi gadis ini berada di tahap tengah alam voiding. Dia juga seorang master di akademi. Mengapa dia tidak bisa sedikit lebih berani? Terlebih lagi, rencana He Kaisan dan yang lainnya tidak berarti apa-apa di mata Qin Haodong. Bukankah itu hanya permainan bejer di bumi? Dia telah mengalami begitu banyak insiden seperti itu di masa lalu. Baginya, itu sama sekali tidak baru. Melihat dia tidak berbicara, penyihir kecil mengira dia takut dan berkata, adik kecil, apakah kamu ingin aku mencari kakekku untuk memberi mereka pelajaran? Qin Haodong berkata, tidak, kamu tidak perlu merepotkan kakekmu dengan hal sekecil itu, lagi pula, mereka belum melakukan apapun, apa gunanya meminta bantuan Direktur Luo? Sang penyihir kecil berkata, adik kecil, apa yang akan kau lakukan? Senyum dingin muncul di wajah Qin Haodong. Pikirannya dipenuhi dengan budaya Huaxia yang berusia 5000 tahun. Dia telah melihat semua jenis konspirasi dan intrik. Mereka benar-benar berani memainkan permainan bejer dengannya. Dia berkata kepada penyihir kecil, apakah kamu ingin bermain game dengan mereka? Luo Hongying berkata dengan gembira, baiklah, adik kecil, aku akan melakukan apapun yang kau minta, bahkan jika aku harus membunuh mereka secara diam-diam. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. 2 gadis di sekitarnya, satu tidak takut apa-apa dan terlalu berani, sementara yang lain sangat pemalu dan tidak berani melakukan apapun. Rencanaku seperti ini, kau akan mengikuti rencanaku nanti. Untuk mencegah Zhao Xingyue gugup, Qin Haodong membisikkan rencananya di telinga Luo Hongying. Menyenangkan sekali, adik kecil, kamu sangat pintar, aku sangat mengagumimu. Penyihir kecil menoleh dan mencium pipi Qin Haodong lagi. Qin Haodong menyeka sisa permen yang menempel di wajahnya dan berkata, gadis, jangan selalu memanfaatkanku, oke? Si penyihir kecil terkikik, hehehe, aku tak bisa mengendalikan diri. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan sebuah suara menawan berteriak, apakah saudara muda Qin Haodong ada di sini? Qin Haodong membuka pintu dan melihat keluar. Dia melihat seorang wanita berseragam sekolah biru masuk.
Ketika melihat wanita ini, ekspresi Qin Haodong berubah. Dulu di bumi, beberapa wanita dengan bentuk tubuh yang luar biasa disebut Dewi Seks. Wanita di depannya persis seperti ini. Dada dan pantatnya begitu besar hingga membuat orang-orang terdiam. Di saat yang sama, ada senyum menawan di wajahnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang menerima posisinya dalam kehidupan. Setelah menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia berkata, "Kakak senior, saya Qin Haodong, ada apa?" Mata wanita itu berbinar saat melihat wajah tampan Qin Haodong. Dia berkata, "Perkenalkan, nama saya Hu Meier, murid kelas 3 Akademi Kura-Kura, saya juga seorang alkemis. Kudengar kemampuan alkimia adik muda sangat luar biasa dan kau telah memperoleh medali alkemis tingkat 5, jadi aku ingin kau memberiku beberapa saran tentang alkimia, maukah kau membantuku?" Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.